Sekarang udah banyak orang yang suka sama karakter anime. Berbeda dengan dulu, sekarang lu gak perlu ngerasa aneh lagi kalau lu suka sama karakter anime. Karena kita semua sekarang udah aneh. Ketertarikan seksual terhadap karakter anime ataupun karakter dua dimensi itu udah menjadi hal yang umum. Dalam artian, banyak orang yang tertarik dengan hal itu. Contoh aja salah satunya, ketika game baru Zelda kemarin baru aja rilis, keyword pencarian Zelda atau yang berkaitan dengan game itu naik sampai 1477%. Belum lagi nggak tanggung-tanggung keyword hentai menduduki peringkat nomor 1 di salah satu situs Tapi kenapa kalian suka dengan hal-hal kayak gitu? Bukankah itu hanyalah gambar JPG gepeng yang bahkan berbeda dengan manusia pada realitanya? So, demi menjawab pertanyaan fenomenal itu, gue searching dan melakukan riset di internet. Hingga akhirnya gue menemukan fakta dan alasan ilmiah kenapa kalian bisa terangsang dengan karakter anime. Tapi sebelum ke situ, kita harus tahu dulu awal mula seksualisasi kartun itu dimulai dari kapan sih? Apa itu akibat dari orang-orang yang zaman sekarang udah semakin rusak? Hal yang gue temuin cukup berumur lama adalah salah satu tipe seni erotis dari Jepang dalam bentuk ukiyo-e yang bernama sunga. Ada salah satu sunga yang gambarnya kayak gini. Buat yang ngira this kind of tentacle itu inovasi orang-orang zaman sekarang, lu salah besar. Karena hal kayak gini udah ada dari tahun 1814. Dan lu mau tahu gak nama art ini apaan? The Dream of the Fisherman's Wife. Kalau di barat, dulu itu di tahun 1920-an ada buku komik erotis berjudul Tijuana Bible. Jadi komik ini tuh sebenarnya ngeparodiin komik-komik yang populer pada zaman itu, film-film sampai kadang juga beberapa public figure. Cuman dengan parodi yang eksplisit dan erotis. Simpelnya, ini adalah doujin versi zaman dulu. Ada juga salah satu karakter The Simpsons yang jadi cover di majalah Playboy. Kalau di abad pertengahan, mereka mengukir gambar-gambar dan karya seni ini di dinding-dinding ataupun membuat patung erotis. Yang sejujurnya gua ngerasa ini lebih wild ya daripada yang sekarang. Atau guanya aja yang kurang nyelem. Setelah kita melihat sedikit sejarah seksualitas seni ini, kita jadi sadar kalau fenomena ini bukanlah terjadi karena adanya pergeseran budaya manusia modern. Tapi memang sudah melekat dari manusia itu sendiri. Manusia ternyata sejatinya suka dengan hal-hal kayak gini. Lalu apa penyebabnya? Seorang ilmuwan yang bernama Nicholas Steenbergen mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 1973 karena menemukan fakta bahwasanya evolusi binatang tidak serta-merta memberikan kemampuan untuk mengontrol respon naluri mereka dalam membedakan mana stimulus yang alami dan mana stimulus yang palsu. Untuk menguji hal itu, dia melakukan eksperimen terhadap songbird. Dia meletakkan telur palsu yang besar berwarna biru cerah dan berbintik hitam di sarangnya. Induk songbird itu langsung menelantarkan telur asli mereka dan memilih untuk merawat telur palsu yang lebih menarik. Karena bagi songbird, secara naluri mereka, telur yang besar berwarna biru cerah dan berbintik hitam itu adalah telur yang terbaik. Padahal telur itu bahkan terlalu besar untuk bisa keluar dari tubuh mereka. Tapi tetap aja songbird tidak bisa membedakannya. Fenomena ini dia namai dengan supernormal stimuli, yaitu keadaan di mana objek buatan memicu respons naluri hewan dengan intensitas yang lebih besar daripada objek alami yang seharusnya merangsang naluri tersebut. Hal ini juga terjadi pada manusia. Salah satu insting atau naluri alami kita adalah keinginan untuk mencari pasangan dengan tujuan untuk melestarikan keturunan, menjaga agar spesies kita tidak punah. Bagi wanita, mereka mencari pria yang bisa menjaga dan memberikan sumber daya untuk dia dan anak-anak mereka. Sedangkan bagi pria, mereka mencari wanita yang bisa melahirkan anaknya dengan lancar. Nah, untuk itu, mereka mencari wanita yang sehat. Namun zaman dulu tidak ada metode klinis yang bisa menunjukkan bagaimana kesehatan wanita, bagaimana kualitas reproduksi mereka. Makanya, pria pada saat itu menggunakan mata mereka untuk menilainya. Wanita yang tergolong muda, wajah bersih, bibir tebal, rambut berkilau, wajah ekspresif, dan bertingkah aktif menjadi salah satu ciri dari tipe wanita yang diinginkan pria. Karena dengan semua ciri-ciri itu, para pria nenek moyang kita menyimpulkan bahwa wanita seperti itu adalah wanita yang sehat. Begitu juga dengan wanita. Sosok pria yang mereka inginkan adalah pria yang tinggi, ototnya besar, punya kekayaan dan status yang tinggi. Karena dengan begitu, maka pria tersebut akan lebih bisa menjaga si wanita dan anak-anaknya.
Nah, seksualisasi dalam kartun menaikkan preferensi-preferensi itu ke tingkat yang sangat tinggi, bahkan sampai ke tingkat yang berlebihan. Tapi walaupun begitu, manusia tetap tidak bisa membedakannya, karena insting naluri mereka masih belum bisa membedakan mana rangsangan yang alami atau nyata dan mana rangsangan palsu yang hanya menipu. Ketika manusia diberikan rangsangan yang lebih besar dari suatu objek, maka manusia tersebut bakalan tertarik dengan objek itu, terlepas dari objek itu nyata ataupun tidak. Ada dua karakter yang bisa kita ambil contoh sebagai referensi dari fenomena ini. Karakter ini adalah karakter yang muncul baru-baru ini aja, tapi udah dapat popularitas yang tinggi. Karakter itu adalah Kitagawa Marin dan Satoru Gojo. Tidak bisa dibantah lagi, ketika dua karakter ini mulai muncul, rasanya seluruh internet membicarakan dan mengupload fan art atau ilustrasi karakter mereka. Walaupun lu belum pernah nonton animenya, tapi saking viralnya, lu pasti familiar dengan karakter ini. Visualisasi mereka sangat menggambarkan bagaimana preferensi manusia ketika ingin mencari pasangan mereka. Dari mulai bentuk visual karakter, bagaimana bentuk badan mereka, wajah mereka, dan sampai ke tingkah laku mereka, menggambarkan hal-hal yang manusia inginkan dari pasangan mereka, bahkan jauh melampaui realitanya. Oleh karena itu, supernormal stimuli ini dapat menarik perhatian wibu lebih jauh dan lebih kuat daripada realita yang sesungguhnya. Gua bahkan nemu salah satu video di YouTube yang ngebahas secara detail dan rinci kenapa desain karakter Marin itu sangat disukai. Di situ dijelasin detail banget, mulai dari warna rambut dia yang blonde bikin dia stand out dan menjadi simbol dari kepercayaan diri. Bagaimana mata dia didesain sedemikian rupa sehingga menjadi perwujudan mata yang paling ideal dan disukai oleh laki-laki pada umumnya. Bagaimana tingkah laku dia begitu menunjukkan hal-hal yang berbau feminim dan berada di tingkatan tinggi sehingga mampu ngebuat laki-laki terpesona dengan karakter dia. Kalau lu perhatikan gimana Marin bertingkah, lu pastinya bakalan nemuin sosok ideal bagaimana baiknya wanita berperilaku. Entah itu sifat lugunya, senyumannya, bagaimana ketika dia merasa malu, dan bagaimana dia mengekspresikan emosi dia dengan penuh semangat. Bahkan fashion dan cara berpakaian dia dibuat untuk menarik perhatian orang di sekitar dia. Semua itu menjadi puncak idealitas yang bahkan terlalu melewati batas. Satoru Gojo pun menjadi sosok laki-laki ideal yang bahkan terlalu ideal bagi wanita. Bagaimana dia punya kekuatan yang besar, tubuhnya kekar, matanya bagus, warna biru. Kayaknya gue agak perlu bahas detail kegantengan Gojo deh. Jadi untuk simpelnya, kenapa kalian para wibu bisa suka atau bahkan terangsang dengan karakter anime itu? Karena adanya fenomena yang disebut dengan supernormal stimuli. Fenomena supernormal stimuli itu sendiri adalah sebuah respon hewani yang tidak bisa membedakan mana rangsangan yang berasal dari objek nyata atau mana rangsangan yang berasal dari objek palsu ataupun tidak nyata. Konteksnya di sini, ketika kalian tertarik dengan karakter anime, maka respon hewani kalian yang menginginkan sebuah pasangan dengan kriteria tertentu menyimpulkan bahwasanya karakter anime dengan spek berlebihan menjadi daya tarik yang sangat besar, terlepas dari ketidakhadirannya dalam dunia nyata. Supernormal stimuli ini juga bahkan bukan hanya bisa diterapkan dalam hal ini saja, tapi pada banyak hal. Contohnya terhadap dunia game yang isinya menawarkan dunia imajinasi yang jauh dari realitanya. Sosial media dengan isi konten yang penuh kebohongan dan rekayasa, termasuk juga tentu saja film-film anime yang di dalamnya terdapat banyak hal yang tidak nyata dan berlebihan, tapi tetap saja mampu menarik kita semua dan membuat kita terpikat pada hal-hal yang palsu dan abnormal itu. Dengan gua bikin video ini, harapannya kalian jadi bisa lebih aware tentang keadaan yang ada di lingkungan kita. Sebenarnya kita tuh hidup di dunia yang kayak gimana sih? Dengan kita menjadi lebih tahu bagaimana keadaan dunia ini, maka kita juga bakal lebih tahu bagaimana kita harus meresponnya.